Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak. Kita berjumpa lagi di minggu ini setelah kemarin kita berlibur. Dan seperti biasa, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat dalam belajar. Baik, kita akan belajar tematik masih di tema 3A. Namun kali ini kita sudah masuk ke subtema keempat, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Baik, sebelum masuk ke materi, silahkan dibuka bukunya. Kita masuk di subtema 4. Sebelumnya amati dulu. Di sini di kiri atas ada gambar biji jagung. Kemudian tumbuh. Yang B tumbuh tunas. Yang C tunasnya makin besar, yang D makin tinggi tunasnya, dan kemudian menjadi tumbuhan baru, tumbuhan jagung baru dari biji jagung. Sekarang kalian dengarkan baik-baik teks yang Bapak bacakan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya. Dari sejak bibit hingga tumbuhan mati, daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Pertama, dari biji. Contohnya bibit mangga. Yang kedua, dari tunas. Contohnya tunas pisang. Yang ketiga, dari umbi. Contohnya umbi kentang. Dan yang keempat, dari spora. Contohnya suplir. Kita lihat gambar di sampingnya. Ini ada pohon mangga dengan biji tadi ya. Juga di tengah ada pohon pisang dengan tunas, di sampingnya ada kentang. Ini ya, yaitu dengan umbi. Umbinya umbi batang. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, stek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik stek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Seperti pada gambar di sampingnya, kita lihat. Ini adalah contoh teknik perkembangbiakan secara buatan, yaitu dengan teknik stek, yaitu pada tumbuhan singkong. Ya. Jadi, kalau stek itu batang tumbuhannya dipotong-potong lalu ditancapkan. Itu namanya stek, seperti pada tumbuhan singkong berikut. Kini aku tahu, selain tumbuh dan berkembang biak, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebagai contoh, pohon jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Bila musim kemarau telah berlalu, pohon jati akan kembali berdaun rimbun. Ini menyesuaikan ya dengan lingkungannya. Dalam hal ini yaitu dengan cuaca. Selanjutnya, dari teks yang Bapak bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu secara alami
Artinya secara alami ialah tanpa bantuan manusia atau terjadi dengan sendirinya. Biasanya dibantu oleh angin atau serangga dan macam-macam. Dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhannya sendiri, yaitu seperti oleh biji. Seperti pada tumbuhan mangga contohnya. Terus oleh tunas. Contoh tumbuhannya yaitu pisang. Selain pisang ada lagi bambu, cocor bebek dengan tunas daun ya. Terus dengan umbi. Contoh tumbuhannya yaitu kentang. Kalau kentang ini umbinya umbi batang. Jika ada juga umbi lapis yaitu pada bawang. Kemudian dengan spora. Contoh tumbuhannya yaitu suplir. Nah, tadi juga disampaikan bahwa perkembangbiakan tumbuhan selain secara alami, yang kedua yaitu secara buatan. Maksud dari secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan ini dilakukan oleh bantuan manusia dengan teknik-teknik tertentu. Contohnya, tekniknya yaitu seperti dengan cara mencangkok. Bisa kita cangkok pada tumbuhan rambutan, mangga, dan lain-lain kita bisa cangkok ya, tumbuhan-tumbuhan besar biasanya yang memiliki lapisan kambium. Atau dengan stek, yaitu tadi seperti singkong. Selain singkong juga bisa tebu, bunganya bisa seperti mawar ya, bisa kita lakukan dengan teknik stek, memperbanyak tumbuhannya. Ada juga dengan merunduk. Ini biasanya batang jeruk ya, dahannya bisa kita rundukan dan kemudian menjadi tumbuhan baru. Ini cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Bapak ulangi lagi, perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan alami dan buatan. Ya. Selanjutnya, kita dapat membuat gambar mozaik yang bahannya berasal dari tumbuhan. Mozaik adalah karya seni 2 atau 3 dimensi yang dibuat dari potongan-potongan benda tertentu. Seperti pada gambar ikan di samping yang ditutupi oleh potongan-potongan daun. Alat dan bahannya yaitu daun, kertas, karton, pensil, lem, gunting, dan penghapus. Caranya dapat kalian lihat pada buku paket halaman 129. Dan jangan lupa silahkan dicoba ya. Ini adalah gambar mozaik. Sekali lagi, mozaik adalah karya seni 2 atau 3 dimensi yang dibuat dari potongan-potongan benda tertentu. Lalu kita tutupi terhadap gambar pola yang sebelumnya kita buat. Silahkan dicoba di rumah, kreasikan ya. Selanjutnya, selain dijadikan karya seni, bagian-bagian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai media belajar matematika. Misalnya, coba kumpulkan 20 butir biji kacang merah. Kita akan belajar melakukan pembagian dengan menggunakan biji-biji kacang merah. Bila 20 biji kacang merah dibagi ke dalam 2 kelompok, berapa banyak biji kacang merah pada setiap kelompok? Ayo perhatikan cara penyelesaian berikut ini. Pindahkan 2 biji kacang dan simpan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini ada 20 biji kacang merah. Kita buat 2 kelompok, buat 2 tempat. Nah, atau dari 20 ini kita kurangi 2, hasilnya 18. Dikurangi 2 lagi, hasilnya 16. Dikurangi 2 lagi, hasilnya 14. Dikurangi 2 lagi, hasilnya 12. Dan seterusnya. Kita kurangi 2 sampai ke habis atau 0. Ya, sampai ke habis. Dari 20 kita kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, terus hingga habis atau hingga 0. Dalam matematika, kejadian di samping disebut pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, kali ini kita sudah masuk ke materi pembagian. Setelah kemarin perkalian, kita masuk ke pembagian. Nah, pembagian bisa dilakukan dengan cara mengurangi dengan cara berulang.
ya, pengurangan berulang. Seperti pada gambar di samping bisa kita tuliskan seperti ini. 20 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, terus hingga habis atau hingga sampai 0. Atau ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 20 dibagi 2, 10. Karena angka 2 di atas ini ada 10 kali. Maka hasilnya 20 dibagi 2 yaitu 10. Kenapa dibagi 2? Karena angka pengurang berulangnya yaitu 2. Nah, kita lihat 2-nya ada berapa banyak? Yaitu ada 10. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Atau berikut Bapak jelaskan lagi. Contohnya ya, selesaikan pembagian di bawah dengan cara pengurangan berulang. 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang. Caranya 15 dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena akan dibagi 3. Ya. Kita ulangi berulang dengan angka 3. 15 kurangi 3. Hasilnya 12. Belum sampai 0 kan? Kita kurangi 3 lagi. Hasilnya 9. Terus kita kurangi 3 lagi. Hasilnya 6. Kita kurangi 3 lagi. Hasilnya 3. Kita kurangi 3 lagi. Hasilnya 0. Wah, sudah sampai 0. Kita tuliskan sama dengan 0. Kemudian kita hitung angka 3 ada sebanyak 5 kali sebagai pengurang tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sebagai pengurangnya angka 3 ini ada sebanyak 5 kali. Maka kita simpulkan berarti hasilnya bahwa 15 bagi 3 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 3-nya ada 5 kali. Sebanyak 5 kali munculnya. Sampai 15 ini nih habis dikurangi. Paham ya? Atau sebaliknya, bentuk pembagian dari pengurangan berulang di bawah ini adalah, di sini ada contoh soalnya seperti ini. 45 dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Ya. Kita disuruh untuk menuliskan bentuk pembagiannya, merubah ke dalam bentuk pembagian. Maka kita jawab 45 karena angka paling depannya itu 45. 45 dibagi berapa? Dibagi 9. Kenapa 9? Karena angka pengurangnya angka 9. 45 dibagi 9 sama dengan, kita hitung ya. Kita hitung angka 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka 9 sebanyak 5 kali, maka isinya adalah 45 dibagi 9 adalah 5. Karena 9-nya ada 5 kali. Paham ya? Harus paham. Untuk pembagian yang angka bilangannya lebih besar, dapat kita selesaikan dengan cara bersusun. Seperti ini. Contohnya 45 dibagi 3. Langkah yang pertama, susunlah bilangan tersebut ke samping. Ingat, jangan sampai tertukar. Susun ke sampingnya. 45 di dalam rumah, 3-nya di luar rumah. Karena 45 dibagi 3, berarti 45 di dalam rumah, 3-nya di luar rumah. Ingat, awas jangan sampai terbalik ya. 45 dibagi 3. Yang di dalam rumahnya adalah 45. Langkah kedua, bagi angka 40-an dengan 3. Caranya, kita cari perkalian 3 yang isinya mendekati 4. Perkalian 3 yang isinya mendekati 4, yaitu 3 kali 1. Karena 3 kali 1 sama dengan 3. Maka simpan angka 1 di atas, dan hasil perkaliannya yaitu 3. Tadi 3 kali 1 ya, sama dengan 3. Hasil perkaliannya 3. Simpan di bawah 4. Kemudian kita kurangi. 4 kurangi 3 sama dengan 1. 1 simpan di bawah 3. Seperti ini langkah kedua.
Langkah ketiga, turunkan angka 5 ya, turunkan angka 5 nih di bawah. Terus bagi, sekarang kan angkanya jadi 15 nih yang bawah. Bagi 15 dengan 3. 15 dibagi 3. Caranya yaitu kita cari perkalian 3 yang hasilnya 15. Perkalian 3 yang hasilnya 15. Oh, ada, yaitu 3 dikali 15. Maka simpan angka 5 di atas, karena 3 kali 5 ya, 3 kali 5, 15. Hasil perkaliannya yaitu 15, kita simpan di bawah. Kemudian kita kurangi. Hasilnya 0. Jika hasilnya 0, maka ini sudah selesai. Terus bagaimana, Pak? Jadi 45 dibagi 3 sama dengan, kita lihat angka yang di atas rumah. Angka yang di atas rumah yaitu 15, berarti 45 dibagi 3 sama dengan 15. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan mudah. Bapak ucapkan selamat berlatih karena di buku paket banyak untuk latihan. Jangan lupa jika ada kesulitan atau yang ingin kalian tanyakan, silahkan langsung hubungi Bapak atau minta bantuan kepada orang tua kalian juga tidak apa-apa. Bapak ucapkan juga semangat selalu untuk berlatihnya, untuk belajarnya, jangan pernah putus asa. Terima kasih sudah menyimak video Bapak ini. Bapak ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.